Pengertian depresiasi. Depresiasi adalah proses penurunan nilai suatu aset seiring berjalannya waktu. Dalam konteks ekonomi dan akuntansi, depresiasi mengacu pada pengurangan nilai aset tetap, seperti mesin, gedung, kendaraan, atau peralatan, karena pemakaian, kehausan, atau usang. Proses ini dapat memberi informasi terkait penurunan nilai aset-aset seiring berjalannya waktu akibat penggunaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Terdapat dua faktor depresiasi. Yang pertama, faktor fisik yang mengurangi fungsi aktivitas tetap aus karena pemakaian umum dan kerusakan yang terjadi. Yang kedua, faktor fungsional, yaitu ketidakmampuan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan produksi sehingga perlu diganti. Selain itu, karena adanya perubahan permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan, atau karena adanya kemajuan teknologi sehingga aktivitas tersebut tidak lagi bisa digunakan. Faktor yang mempengaruhi depresiasi. Yang pertama, harga perolehan awal. Tentu saja harga awal membeli aset memiliki pengaruh besar terhadap jumlah total depresiasi yang akan diakui. Semakin mahal harga aset, biasanya semakin besar pula biaya depresiasi yang harus diakui setiap tahunnya. Yang kedua, nilai residu. Ini adalah perkiraan nilai yang masih bisa diperoleh dari aset tersebut setelah tidak digunakan lagi atau di akhir masa manfaatnya. Semakin tinggi nilai residu, semakin rendah depresiasi tahunan yang perlu diakui. Yang ketiga, usia manfaat. Usia manfaat adalah estimasi berapa lama aset tersebut akan produktif sebelum menjadi usang atau tidak efektif digunakan lagi. Usia manfaat ini mempengaruhi dalam menghitung depresiasi, terutama menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, pola pemakaian. Intensitas dan cara penggunaan aset juga mempengaruhi kecepatan penyusutan. Misalnya, sebuah mesin yang dioperasikan 24 jam sehari akan lebih cepat menyusut nilainya dibanding dengan mesin yang hanya dioperasikan beberapa jam dalam sehari. Metode penyusunan. 1. Metode penyusunan garis lurus. Pada metode penyusunan garis lurus, perusahaan akan mencatat beban depresiasi dengan jumlah yang sama setiap tahun dari masa manfaat aset. Metode ini paling sering digunakan oleh perusahaan karena perhitungannya yang simpel. Berikut rumus metode penyusunan garis lurus untuk menghitung beban depresiasi. Rumusnya adalah beban depresiasi sama dengan harga beli atau perolehan aset nilai residu atau nilai sisa per masa manfaat aset. Contoh, perusahaan A membeli gedung pada tanggal 1 Januari 2019 dengan biaya perolehan sebesar 500 juta dan memiliki nilai residu 20 juta. Umur ekonomi dari gedung tersebut diperkirakan selama 20 tahun. Jawabannya adalah beban depresiasi setiap tahunnya pada tahun 2019 sampai dengan 2039 sama dengan 500 juta dikurang 20 juta per 20 sama dengan 24 juta. Metode ini sebaiknya digunakan untuk menghitung depresiasi gedung, furnitur, dan alat-alat kantor. 2. Metode penyusunan saldo menurun. Ganda metode ini menghasilkan penurunan beban depresiasi selama masa manfaat aset. Pada metode ini digunakan tingkat penyusutan dapat dihitung sebagai berikut. Tingkat penyusutan sama dengan tingkat penyusutan metode garis lurus kali 2 atau 100% dikali 2 per masa manfaat aset pada tahun pertama. Besarnya beban depresiasi diperoleh dengan cara biaya diperoleh aset tetap dikalikan dengan tingkat penyusunan saldo menurun berganda. Sedangkan pada tahun kedua, beban depresiasi per tahun diperoleh dari nilai buku aset dikalikan dengan tingkat penyusutan saldo menurun berganda. Metode ini, penyusutan dinilai sisa tidak diperhitungkan. Pada akhir tahun, besarnya beban penyusutan adalah sisa dari nilai buku aset. Jawabannya adalah tingkat depresiasi sama dengan 100% kali 2 per 5 sama dengan 60%.
Tahun 2019 tingkat depresiasi 40%, beban depresiasi 5.200.000, akumulasi depresiasi 5.200.000, nilai buku 7.800.000. Pada tahun 2020 tingkat depresiasi 40%, beban depresiasi 3.120.000, akumulasi depresiasi 8.320.000, dan nilai buku 4.680.000. Pada tahun 2021 tingkat depresiasi 40%, beban depresiasi 1.872.000, akumulasi depresiasi 10.192.000, dan nilai buku 2.808.000. Pada tahun 2022, tingkat depresiasi 40%, beban depresiasi 1.123.200, akumulasi depresiasi 11.315.200, dan nilai buku 1.684.800. Tahun 2023 tingkat depresiasi 40%, beban depresiasi 1.684.800, akumulasi depresiasi 13 juta, nilai buku 0. Yang ketiga, metode penyusutan jumlah angka tahun. Pada metode jumlah angka tahun ini, beban penyusutan dihitung dengan mengkalikan tingkat penyusutan dengan harga perolehan. Tingkat penyusutan sama dengan pembilang atau penyebut. Keterangan, pembilang sama dengan jumlah tahun sisa manfaat. Misalnya, masa manfaat aset 4 tahun, maka pembilang untuk tingkat penyusutan tahun pertama adalah 4, tahun kedua adalah 3, tahun ketiga adalah 2, tahun keempat adalah 1. Penyebut sama dengan jumlah angka tahun dari masa manfaat. Misalnya untuk masa manfaat 5 tahun, maka penyebutnya 15, 5 tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Pada contoh soal, perusahaan F membeli sebuah mesin dengan masa manfaat 4 tahun pada awal tahun 2019 seharga 38 juta rupiah. Nilai residu dari mesin tersebut diperkirakan sebesar 2 juta rupiah. Hitunglah beban depresiasi tiap tahun. Jawabannya, yang menjadi dasar depresiasi yaitu 36 juta rupiah, hasil dari 38 juta dikurang 2 juta. Pada tahun 2019, tingkat penyusutannya 4/10, beban depresiasi sebesar 4 juta, akumulasi depresiasi sebesar 4 juta, nilai buku akhir tahun sebesar 8 juta. Pada tahun 2020, tingkat penyusutannya 3/10, beban depresiasinya sebesar 3 juta, akumulasi depresiasinya sebesar 7 juta, nilai buku akhir tahun sebesar 5 juta. Pada tahun 2021, tingkat penyusutannya 2/10, beban depresiasinya sebesar 2 juta, akumulasi depresiasinya sebesar 9 juta, nilai buku akhir tahun sebesar 3 juta. Pada tahun 2022, tingkat penyusutannya 1/10, beban depresiasinya 1 juta, akumulasi depresiasinya sebesar 10 juta, nilai buku akhir tahun sebesar 2 juta. Keempat, metode penyusutan unit produksi. Pada metode penyusutan unit produksi, masa manfaat aset adalah total unit yang dapat diproduksikan oleh aset atau penggunaan aset yang diharapkan. Metode penyusutan ini biasanya lebih cocok bagi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur dapat mengukur jumlah unit produksinya, misalkan dari suatu mesin untuk dijadikan dasar penyusutan. Contoh lain yaitu misalnya penyusutan kendaraan berdasarkan kilometer yang ditempuh oleh kendaraan tersebut atau jumlah jam penggunaan mesin. Rumus untuk menghitung beban penyusutan unit produksi adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa dikali tingkat penyusutan. Tingkat penyusutan unit yang diproduksi pada tahun tersebut atau total unit produksi aset. Pada contoh soal, perusahaan H membeli suatu truk seharga 600 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2019. Truk tersebut maksimal dapat digunakan hingga 20.000 km. Pada tahun pertama, penggunaan truk tersebut mencapai 6.000 km. Tahun kedua, 9.000 km, dan tahun ketiga, 5.000 km. Hitunglah beban depresiasi truk tersebut tiap tahunnya. Jawabannya, beban depresiasi pada tahun 2019, 600 juta rupiah dikali 6.000 dibagi 20.000 hasilnya 180 juta rupiah.
Beban depresiasi pada tahun 2020, 600 juta rupiah dikali 9.000 dibagi 20.000, hasilnya 270 rupiah. Beban depresiasi pada tahun 2021, 600 juta rupiah dikali 5.000 dibagi 20.000, hasilnya 150 juta rupiah. Manfaat perhitungan depresiasi. Yang pertama, mendata perolehan keuntungan. Biaya depresiasi adalah hal penting dalam mengkalkulasi laba perusahaan. Oleh sebab itu, manfaat pertama depresiasi adalah mendapatkan informasi perolehan keuntungan. Karena terdapat pengeluaran aktiva awal dan aktiva cadangan di mana wajib dicatat dalam laporan keuangan. Mengetahui harga awal aset. Manfaat utama perhitungan depresiasi adalah mengetahui harga awal aset. Dalam akuntansi, aset yang dibeli tidak serta-merta hanya ditinjau manfaatnya saja. Dan yang terakhir adalah meminimalisasi kerugian. Pembelian aset dapat menjadi sumber kerugian perusahaan bila aset tersebut tidak mampu menghasilkan produktivitas, sehingga salah satu manfaat depresiasi adalah untuk meminimalisasi kerugian.